Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, selamat datang Ibu. Mari silahkan duduk Ibu, Pak. Perkenalkan, saya Bidan Deda Komala Ibu. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf Ibu, atas nama siapa dan Bapak siapa? Ibu. Bapaknya siapa Pak? Pak Heri. Oh baik Pak ya. Mohon maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Kami kesini tuh mau rencana saya mau pasang KB, Ibu. Oh, baik Ibu. Ibu, sebelumnya untuk menjaga kerahasiaan pasien supaya privasinya tetap terjaga, karena itu yang terpenting bagi kami, saya mohon izin tutup pintu dulu Ibu ya. Ya, Ibu. Baik Ibu, tunggu sebentar Ibu ya. Baik Ibu, mohon maaf ya. Sebelumnya Ibu, mohon maaf, Ibu rencananya mau pakai KB apa Ibu? Jadi rencananya saya tuh mau pasang KB pil. Oh iya baik, KB pil Ibu ya. Apakah sebelum datang ke sini Ibu sudah berdiskusi dulu sama Bapak, udah disetujui sama Bapak dan keluarga di rumah Ibu untuk memakai pil KB? Ya. Udah. Nah, baik Ibu, kalau udah disetujui sama Bapak dan juga keluarga, jadi sebelumnya kenapa Ibu memilih pil KB? Kenapa Ibu tidak memilih kontrasepsi yang dalam jangka panjang, misalnya kayak implan, IUD, atau mungkin KB suntik 3 bulan, ada juga yang 1 bulan Ibu Pak kan? Kenapa memilih pil KB? Tidak, Ibu, hanya ingin pakai KB pil aja. Oh baik Ibu ya. Sebelum baik Ibu ingin memakai KB pil Ibu ya. Baik, sebelumnya KB pil ini Ibu mohon maaf tidak bisa melindungi Ibu dari yang namanya penyakit IMS Ibu ya. Nah, jadi pil KB ini resiko kesehatannya tuh sangat kecil sekali Ibu. Nah, bagaimana Ibu, apakah Bapak sama Ibu tetap ingin menggunakan pil KB? Baik, iya, Ibu. Iya baik Ibu ya. Kalau sudah keinginannya sudah mantap dan sudah matang Pak ya Bu. Jadi sebelum saya jelaskan tentang pil KB, saya mau jelaskan dulu tentang IMS sedikit Ibu ya. IMS atau HIV/AIDS. Baik Ibu. IMS itu atau HIV/AIDS itu ialah penyakit menular seksual Ibu Pak ya. Ya, jadi HIV/AIDS itu bisa saja ditularkan melalui hubungan intim, misalnya ketika ibu sama bapak berhubungan suami istri seperti itu Ibu ya. Atau juga bisa ditularkan melalui jarum suntik ketika misalnya ibu sama bapak mendonorkan darah seperti itu Ibu ya. Ya, baik itu seliputan tentang IMS ya, seperti itu Ibu. Baik, kita lanjut saja ke KB pilnya Ibu ya. Sebentar Ibu. Baik Ibu bisa lihat di sini Pak ya. Ya. Jadi pil KB itu adalah alat kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon aktif estrogen dan progestin Ibu ya. Nah, pil ini ada 2 jenisnya Ibu. Ada yang namanya mini pil dan pil kombinasi. Kebetulan di sini Ibu memilih pil kombinasi Ibu ya. Jadi pil kombinasi itu ada 3 macamnya Ibu. Ada yang namanya monofasik, bifasik, sama trifasik Ibu ya. Yang ketiga-tiganya ini mengandung hormon yang sama, akan tetapi dosisnya yang berbeda Ibu. Jadi seperti itu. Kalau yang monofasik ini terdiri dari 27 tablet hormon yang mengandung estrogen dan progestin yang aktif Ibu ya, dan 7 tablet yang tanpa hormon. Nah, seperti itu. Dosisnya sama kalau untuk yang monofasik. Nah, kalau yang bifasik hormonnya sama, akan tetapi dosisnya yang berbeda Ibu ya. Nah, yang bifasik ini terdiri dari dua dosis yang berbeda. Kalau yang trifasik ini terdiri dari 3 dosis yang berbeda. Jadi seperti itu Ibu ya. Nah, baik, kita lanjut ke indikasi dan kontraindikasinya Ibu. Jadi pil KB itu di sini yang boleh menggunakan pil KB itu misalnya mohon maaf Ibu,
umurnya sekarang berapa Ibu? 25 tahun Ibu. Iya, 25 tahun. Bapak berapa, Pak? Iya, 27 tahun ya. Kebetulan sekali Ibu di sini. Jadi kontraindikasinya itu Ibu, yang boleh memakai KB pil ini adalah pasangan yang dalam masa usia reproduksi Ibu. Kebetulan seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu berumur 25 dan Bapak 27, itu merupakan usia reproduksi Ibu ya. Ibu sama Bapak tergolong usia reproduksi, di mana usia reproduksi itu dari umur 20 tahun sampai 35 tahun Pak, Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sangat cocok sekali untuk Ibu dan Bapak menggunakan pil KB. Nah, karena Bapak sama Ibu tergolong dalam usia reproduksi. Yang kedua, apakah Ibu punya anak? Punya Ibu. Satu ya Ibu ya. Umurnya berapa sekarang Ibu? 3 tahun Ibu. Ya, 3 tahun Ibu ya. Ya indikasi yang kedua itu Ibu yang sudah tidak menyusui. Nah, kebetulan Ibu kan sudah tidak lagi ASI kan, anaknya umurnya sudah 3 tahun, berarti sudah tidak ASI lagi Ibu ya. Jadi sangat cocok sekali untuk Ibu menggunakan pil KB ini. Jadi seperti itu. Adapun kontraindikasinya Ibu, atau yang pasangan yang tidak boleh menggunakan pil KB. Misalnya, yang pertama, pasangan yang merokok dan berusia di atas 35 tahun seperti itu Ibu, atau yang memiliki tekanan darah tinggi, dan Ibu yang masih menyusui seperti yang saya bilang tadi Ibu ya. Nah, seperti itu. Baik Ibu, sampai sini Pak, ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dipahami Ibu? Silakan ditanyakan. Sudah. Ya baik, kita kalau sudah paham kita lanjut saja Ibu ya. Kita lanjut ke keuntungan dan kerugiannya Ibu ya. Setiap alat kontrasepsi itu pasti memiliki keuntungan dan kerugian Ibu ya. Jadi di sini pil KB itu ada keuntungannya seperti efektivitasnya tinggi, resiko kesehatannya kecil Ibu ya. Nah, pil KB ini juga bisa digunakan dalam jangka waktu panjang Ibu. Nah, pil KB ini juga bisa dihentikan sewaktu-waktu ketika Ibu misalnya ingin berhenti mengkonsumsi pil KB ini ya. Jadi Ibu bisa menghentikannya kapan Ibu mau, tidak dianjurkan dalam waktu yang panjang. Misalnya seperti KB suntik itu harus, misalnya Ibu memakai KB suntik 3 bulan, harus sampai 3 bulan Ibu baru bisa diganti dengan yang lain. Akan tetapi kalau pil KB ini Ibu bisa berhenti sewaktu-waktu kapan Ibu mau, tanpa ada ketentuan waktu seperti itu Ibu ya. Nah, jadi di sini kerugiannya apa? Jadi pil KB ini memiliki kerugian, tentunya semakin mahal pil yang Ibu gunakan, tentunya harganya juga semakin mahal. Itu yang pertama Ibu ya. Tentunya juga pil KB ini cukup bisa dibilang membosankan Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang bikin Ibu mudah bosan itu karena misalnya ketika Ibu mengkonsumsi itu harus tepat waktu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, jadinya benar-benar konsisten. Nah, jadi itu yang menyebabkan mudah bosan untuk mengkonsumsi pil KB tersebut ya. Nah, dan yang kekurangannya yang terakhir yaitu tidak bisa melindungi Ibu dari penyakit IMS seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Ibu ya. Nah, seperti itu Ibu, itulah kekurangan dan kelebihan KB pil tersebut ya Ibu ya. Baik, seperti itu ya. Kita lanjut ke efek sampingnya. Nah, jadi pil KB ini tentunya sudah pasti memiliki efek samping Ibu ya. Nah, jadi efek sampingnya di sini. Yang pertama apa saja yang bisa muncul? Yang pertama bisa menimbulkan mual. Nah, ini adalah hal yang umum terjadi Ibu ya. Nah, pil KB ini bisa berefek samping terhadap mual. Nah, seperti itu. Yang kedua, timbulnya bercak atau flek di antara masa haid Ibu. Yang ketiga, munculnya sakit kepala, tapi sakit kepalanya ringan Ibu, tidak terlalu berat seperti itu ya. Terkadang juga payudara terasa nyeri Ibu. Nah, ini yang paling umum terjadi, berat badan Ibu ya. Nah, efek samping dari pil KB ini bisa saja menaikkan berat badan, bisa juga menurunkan berat badan seperti itu Ibu ya. Nah,
Kemudian kita lanjut ke cara minumnya ibu ya, atau cara pakai pilnya. Nah baik, Nah, ini bentuk pilnya ibu ya, seperti ini. Ini pil KB-nya ibu. Nah jadi hal yang paling utama yang harus ibu perhatikan sebelum ibu minum pil KB ini adalah masa kadaluarsanya ibu ya, karena ini yang paling terpenting. Nah misalnya ibu perhatikan tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa, seperti itu ibu ya. Kalau pil KB ini sudah memasuki masa kadaluarsa, ibu tidak boleh mengkonsumsi pil ini. Akan tetapi, kalau dia tanggalnya masih jauh dari tanggal kadaluarsa, berarti ibu boleh mengkonsumsi ini, Bu ya. Nah, cara mengeluarkannya sangat mudah sekali, Ibu. Nah, ibu tinggal tekan blisternya seperti ini, lalu nanti akan keluar isinya ya. Seperti itu, sangat mudah sekali, Ibu. Nah, dan cara minumnya, misalnya mohon maaf ibu, sebelum datang ke sini, apakah ibu sudah pernah haid ataukah saat ini ibu lagi haid ibu? Saat ini saya lagi haid ibu. Oh baik ibu ya. Jadi sangat kebetulan sekali ya, sangat pas sekali untuk mengkonsumsi pil KB ini. Baik ibu. Nanti sepulang ibu dari sini, ibu bisa langsung minum pil ini karena ibu saat ini dalam masa haid ibu ya. Jadi nanti sepulang ibu dari sini, ibu langsung bisa minumnya. Misalnya, tapi pil ini akan lebih baiknya ibu konsumsi pada malam hari ibu ya. Karena malam hari itu waktu istirahat, ibu tidak beraktivitas apa-apa. Jadi sangat baik untuk ibu mengkonsumsi pil ini. Karena apa? Karena pada malam hari itu ibu istirahat, jadi rasa mualnya itu memang tetap ada rasa mualnya, akan tetapi tidak menimbulkan rasa yang terlalu ingin muntah seperti itu, karena ibu waktunya istirahat, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ketika ini ibu minum pada siang hari, itu bakalan memicu timbulnya muntah karena ibu beraktivitas seperti itu ya. Nah, jadi cara minumnya ibu, misalnya ibu minum ini di malam hari jam 10. Nah jadi seterusnya sampai pil ini habis, ibu harus tetap minum pada jam yang sama, pada jam 10 misalnya. Tidak boleh kurang dari jam 10, tidak boleh juga lebih dari jam 10 ibu. Jadi harus tepat waktu, harus konsisten ibu ya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, seperti itu ibu. Terus cara minumnya, misalnya ibu minum hari ini, hari Senin ibu minum ya. Ibu minum hari Senin, hari Selasa, sesuai dengan petunjuk arah anak panah ini ya. Ibu minum sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan arah anak panah ini sampai seterusnya, sampai habis, seperti itu ibu. Misalnya ketika ibu lupa, suatu saat ibu lupa minumnya, misalnya hari Senin ibu minum, hari Selasa ibu lupa. Nah bagaimana itu? Nah, tenang saja, ibu bisa, misalnya hari Senin ibu minum, hari Selasa ibu lupa, hari Rabunya ini ibu bisa minum 2 pil sekaligus untuk mengganti yang hari Selasa yang ibu ketinggalan, seperti itu. Misalnya ibu lupa 2 hari, hari Senin ibu minum, Selasa Rabu ibu lupa, Kamis Jumatnya ingat. Nah jadi ibu bisa minum hari Kamis itu 2 pil untuk mengganti hari Selasa, hari Jumatnya itu 2 pil untuk mengganti yang hari Rabu, seperti itu ya. Terus seperti itu ketika ibu lupa dan sampai terkejar pilnya ya, sampai tidak ada yang ketinggalan, seperti itu ibu. Nah baik, misalnya kalau ibu setelah mengkonsumsi pil, ibu muntah dalam waktu 2 jam setelah mengkonsumsi pil ini, ibu harus minum lagi pilnya, seperti itu. Ibu harus minum pil lagi. Akan tetapi kalau ibu muntah di atas 2 jam, misalnya 3 jam atau 4 jam ke atas, ibu cukup minum pil yang tadi saja ibu. Ibu tidak harus minum lagi ya, seperti itu ibu. Nah jadi seperti itu saja penjelasannya ibu. Nah jadi nanti kalau ibu tidak haid atau nanti tidak haid sama sekali, ibu bisa langsung datang ke tenaga kesehatan lagi ibu ya, seperti itu. Baik ibu, cuman itu saja penjelasan saya. Dari penjelasan saya dari awal sampai akhirnya ibu, apakah masih ada yang ibu tidak paham atau ingin ibu tanyakan? Silakan ibu.
Sudah paham Bu. Oh baik Ibu ya, sudah paham ya Pak. Berarti sekarang kalau Ibu sama Bapak sudah paham, berarti sekarang saya mau bertanya Ibu ya untuk mengevaluasi pemahaman yang Ibu dapatkan dari saya seperti itu Ibu. Jadi mohon maaf Ibu dari penjelasan saya yang tadi, kira-kira Ibu sudah paham cara minum pil ini seperti apa Ibu? Baik, seperti yang Ibu jelaskan tadi Iya. ya. Jadi cara minumnya itu bisa diminum Oh iya silahkan Ibu. Nah, cara minumnya seperti Ibu bilang tadi itu Iya. setiap hari itu harus diminum 1 pil. Iya. Nah, terus kita mulai dari sini sesuai dengan anjuran yang ada di sini di Iya, pilnya. baik Ibu. Seperti ini. Iya. Oke Bu ya. Saya rasa Ibu sama Bapak sudah paham ya sama penjelasan saya. Baik Ibu, nanti kalau ada keluhan lagi Ibu bisa datang ke sini lagi ya, atau ke tenaga kesehatan yang lain untuk konsultasi seperti itu Ibu ya. Ini pilnya Ibu, silakan diminum ya, harus tepat waktu Ibu ya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Baik Ibu, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima